anak kalian bandingkan dengan anak tetangga atau anak orang lain, apa jadinya ketika anak bapak ibu punya suatu kemampuan yang mana ini tinggal diarahkan gitu, tapi bapak ibu paksa karena melihat anak tetangga dengan kemampuan yang berbeda. Bapak ibu paksa anak bapak ibu untuk mengikuti kemampuan anak orang lain yang memang itu menjadi hobi dia, tapi dipaksakan pada anak ibu. 3, 2, 1, go. Welcome back to my channel. Halo brother sister, bertemu lagi bersama gue Fikri Mabro. Tentunya dalam acara PMP, Podcast Mandiri, Podcast Inspirasi. Kali ini gue akan sharing seputar beberapa pertanyaan nih dari kawan-kawan dekat gue, khususnya ada di media sosial ya. Baik itu dari adik-adik mahasiswa yang lagi kuliah ataupun teman-teman letting pada saat kuliah. Yuk, langsung aja. Daripada lulu pada penasaran, langsung aja gasket. Oke guys, yang mana tadi sesuai dengan pertanyaan yang udah gue rangkum ya teman-teman. Di sini gue punya 3 poin penting pertanyaan yang mana nanti bakal gue berbicara flashback gitu ya, ke mundur-mundur di sekitar ya 6 bulan sampai 1 tahun belakangan ini. Pertanyaan pertama itu muncul dari teman-teman di media sosial, kurang lebihnya awal karir lu dong, cerita terus ke depan mau ngapain. Oke teman-teman, gue sedikit flashback ke belakang. Jadi gue dulu sempat magang di instansi pemerintah yang saat ini gue kerja. Itu gue magang di sana, dan selama magang gue selalu trust itu teman-teman, ya layaknya orang magang ya, maksudnya apapun kerjaannya gue lakuin gitu. Jadi singkat cerita, gue rasa karena di situ gue titel gue yang nantinya gue belum lulus ya, posisi gue masih magang gitu, masih kurang lebih ada 1 semester lagi, dan itu gue ngontrak skripsi. Jadi gue di sana background gue itu kan olahraga, sarjana olahraga gitu nantinya. Dan pas gue masuk instansi pemerintah ini, walaupun titelnya dia terkait keolahragaan juga, ranahnya keolahragaan, tapi gue rasa bener-bener gue kerja di luar job desk gue. Tapi itulah yang jadi pelucutan gue, kalau bahwasanya orang tuh pengen ngeliat dulu mungkin sebelum dikasih tanggung jawab yang besar. Nah ini penting nih untuk teman-teman, terutama lu pada yang masih pada kuliah. Ketika lu dikasih suatu kerjaan yang menurut lu itu bukan job desk gue, apalagi ranahnya, lu masih magang di posisi perusahaan itu gitu. Jadi gue rasa lu ikut aja dulu, lu trust aja dulu, karena mungkin ya itulah modelnya ketika nanti lu masuk dunia kerja yang sesungguhnya, itulah pimpinan lu gitu, itulah atasan lu. Dan ya yang gue rasa ya, maksudnya gue lakuin ya, gue sih udah nurut-nurut aja gitu. Contoh awal-awal gue kayak suruh fotokopi gitu kan, terus gue suruh kayak buat terkait arsip persuratan gitu, but it's okay gitu. Gue nggak banyak kayak nolak, dan gue lakuin aja gitu teman-teman, karena dari situlah mungkin pimpinan atau yang ngasih instruksi ke kita itu bakal ngeliat, oh ternyata anak ini gercep misalkan, atau cepat disuruh kerjanya gitu, atau oh mungkin dikasih tugas kecil dia bisa lakuin dan tepat waktu gitu teman-teman. Itu gimana keadaan situasional teman masing-masing. Jadi jangan ada, nah ini nanti berkaitan nih sama, mohon maaf ya, anak-anak sekarang yang bahasanya fresh graduate, ketika dia udah sampai proses interview, bahasanya udah kayak nego gaji tuh udah semaunya sendiri gitu. Padahal perusahaan sendiri belum tahu lu kerja kayak apa gitu, lu kerja apa sih yang lu bisa lakuin gitu. Ini ya umpamanya masih proses interview gitu teman-teman. Maksud gue amat disayangkan gitu ya. Jadi balik ke cerita gue, ketika gue kayak disuruh ini dong mas tolong fotokopi, ini dong mas tolong ya nanti diantar berkasnya ke ruang ini gitu ya, pak tolong ya ini nanti mintakan ke pimpinan ditandatangani gitu. Gue terasa itu teman-teman, meskipun itu menurut gue apa yang gue pelajarin di kampus nih, gue magang di sekitar semester 6 atau 7 kalau nggak salah, 7 di skripsi gue di semester 8. Ya itu yang gue rasain dari semester sampai 6 kuliah. Rasa-rasanya gue gak pernah dapat ilmu kayak gini, tapi pas ketika magang di background perusahaan itu, di instansi pemerintah itu, labelnya olahraga, ya itulah kerjaan gue dari awal gitu teman-teman. Tapi ya gue singkat cerita, ya alhamdulillah gitu, rezeki pada saat gue lulus gue ditarik gitu sebagai
tenaga honor lokal di situ gitu teman-teman. Berarti ini pesan gua ke teman-teman, khususnya mungkin para mahasiswa yang saat ini sedang proses kuliah, sedang menyiapkan ingin kerja. Ketika kalian interview, ketika kalian masuk ke sebuah perusahaan, meskipun itu bahasa katakanlah dalam ranah lu gitu, udah jelas lu olahraga, tapi lu dikasih job desk yang katakanlah sedikit bersimpangan gitu, artinya kayak yang bukan jadi ranah lu, gua rasa lu harus cepat-cepat belajar, beradaptasi gitu teman-teman. Karena kembali lagi, lu di sana sebagai apa? Staff kah? Pimpinan langsung kah? Itu maksud gue teman-teman. Jadi kembali ke diri kita masing-masing, cepat adaptasi dalam proses masuk dunia kerja. Nah, terkait karir gue teman-teman, gue nggak terlalu ingin show up juga gitu. Hanya ini sebatas, kembali lagi ke awal, gue hanya sharing gitu teman-teman. Bahwasanya jangan dulu menanyakan atau mementingkan terkait kayak gue nanti kerja harus kayak sesuai bidang gue gitu. Gue nanti kerja harus sesuai kayak gini. It's okay kalau memang itu lagi pas, lagi ada lowongan, ada lagi bener-bener ada yang lu minatin itu teman-teman. Tapi kalau memang seandainya lu harus mempelajari dunia yang baru gitu, katakanlah dunia itu yang memang semula lu gak pernah tahu apa-apa di bangku kuliah gitu teman-teman. Apa salahnya yang gua pernah bilang, lu adik-adik mahasiswa, brother sister lu pada pengen kuliah, tapi lu selalu kepikiran kalau misalnya kuliah itu mahal gitu. Ya ngerasa kayak gue masih punya 3 adik bang, masih pada punya sekolah gini-gini. Kan ada gitu jalur mungkin yang prestasi lu bisa ambil, bidik misi yang bahasanya lu kuliah itu selain gratis lu dikasih duit sama negara. Itu bener, itu lu dikasih duit sama negara. Orang lain 6 bulan sekali bayar semester yang jalur reguler, lu yang ambil bidik misi yang atau katakanlah ya prestasi, lu bisa jadi lu dapat beasiswa gitu, bahkan lu dikasih duit gitu. Sebegitunya teman-teman, dunia kuliah itu udah terbuka luas itu bagi siapa saja, nggak ada kemungkinan dia nggak mesti dia orang yang punya gitu atau orang yang katakanlah secara finansial dia mampu gitu. Enggak teman-teman, enggak. Kuliah itu untuk semua gitu. Pendidikan hak segala bangsa, hak segala warga, hak bagi seluruh warga negara, khususnya Indonesia. Ya, kita tinggal di Indonesia. Oke teman-teman, mungkin itu ya terkait kalau arah terkait perihal bicara soal karir gitu teman-teman, yang bakalnya teman-teman rintis setelah baik itu lulus sekolah SMK atau SMA ataupun setelah lulus kuliah. Mau lanjut S2 monggo silakan, lebih luar biasa lagi itu teman-teman. Persaingan pendidikan lebih ketat lagi kan, ini keren, luar biasa mencetuskan seorang pengajar ataupun semodel asisten dosen atau dosen ataupun ilmuwan gitu yang lahir dari pendidikan universitas yang ada di Indonesia gitu, baik swasta maupun negeri gitu teman-teman. It's okay, itu jalan hidup teman masing-masing. Cuma gue pengen kasih kayak sekedar sharing ke teman-teman, kalau udah sampai proses teman-teman ya katakanlah tadi diterima bekerja gitu, jangan banyak milih-milih pekerjaan, karena disitulah penilaian pimpinan kita gitu teman-teman. Oke. Ada lagi soal yang beberapa bulan yang lalu mungkin ya cukup viral ya, ada salah satu universitas kayak ternama lah ya di Indonesia, ternama. Jadi mahasiswanya kayak menuntut gitu soal gaji gitu dengan embel-embel dia keluaran atau lulusan dari kampus atau universitas ternama tersebut gitu. Jadi menurut gue sih apa ya gitu, kayak yang lu itu udah interview, udah kayak di negosiasi mungkin soal gaji, atau pas dapat kayak mungkin terlalu besar, kayaknya gimana gitu menurut gue. Secara lu aja mungkin lu kan baru fresh graduate posisi, kalau bicara pengalaman otomatis hanya berapa lama sih lu magang gitu misalkan, baik di perusahaan
maupun di pemerintahan gitu, berapa lama lu magang tapi lu udah berani kayak nge-hike nge-hike untuk secara gaji itu lu langsung nembak di angka yang buat gue gede gitu ya teman, maksudnya gede banget lah ya. Itu mungkin kalau nggak salah di sekitar 8 juta waktu itu. Menurut gue kayaknya ya gimana ya, perusahaan pun kan pengen punya nilai dulu. Maksud gue gini teman-teman, bertahap lah teman-teman. Lu kerja dulu, lu lakuin semaksimal mungkin dulu. Sekiranya itu gak cukup, ya lu nanti bisa di perjalanan lu bisa negosiasi lagi mungkin kan. Jadi katakanlah kontrak udah selesai, pas pimpinan lu itu atau bagian mungkin bagian ini ya, human gitu, maksudnya SDM-nya lah ya, maksudnya terkait, gue nggak terlalu paham ya kalau berusaha mau perpanjang kontrak, kan di situ lu bisa nego gitu teman-teman. Jadi jangan seketika lu mentang-mentang bawa labelitas kampus lu itu kampus ternama, kampus besar di Indonesia, lu seenaknya ngucap lu itu nggak bisa gitu, dan nggak bisa. Orang pengen sekarang lihat pengalaman kerja, soft skill lu apa, kemampuan lu apa yang lu bisa jual. Kalau sekedar lu jual IP lu jual labelitas kampus tuh, labelitas kampus oke lah, berapa persen lah, karena ini kampus ternama, lulusannya luar biasa gitu, it's okay lah. Tapi balik lagi, lu kerja kayak gimana gitu kan, gitu. Perusahaan juga nggak mau rugi dong, ujuk-ujuk ya mohon maaf masukin yang bahasanya fresh graduate, tiba-tiba ya secara memang itu hak lu sih kan pada saat proses interview terkait fee ataupun tunjangan dan lain sebagainya, itu emang jadi hak lu gitu teman-teman. Tapi untuk kayak yang secara kemampuan atau apa ya bahasa, karena soft skill lu belum kayak yang gak diharapkan perusahaan, ya itu kan lu jatuhnya lu malu sendiri, dan labelitas kampus tuh juga kan akhirnya mungkin ikut tercoreng gitu kan. Itu ya, itu terkait ini tadi. Terus lu ke depan mau ngapain? Ke depan gue sih yang jelas, setiap kali gue berada kayak mungkin lagi kerjaan ya, lagi kerjaan sekarang lah, saat ini yang gue lagi jalanin, jelas gini teman-teman, gue dikatakan nyaman kerja saat ini gitu. Cuman I think mungkin ada saatnya gitu kita berhenti gitu, dan mencari pengalaman yang lebih teman-teman. Maksud gue gini teman-teman, kita semua nih khususnya gue bicara sama lulu pada yang lettingan gue atau adik-adik mahasiswa, aset terbaik kita saat ini adalah kita masih muda teman-teman. Kita masih muda, manfaatin banget masa-masa muda kita teman-teman. Timba ilmu, kerja sambil usaha, oke. Banyak baca referensi teman-teman. Okay. Jadi intinya gue pengen ke depan, gue pengen keluar dari zona nyaman gitu terkait kerjaan gue pengen kayak cari sesuatu yang baru gitu. Meskipun prinsip gue ya, ini keyakinan atau ini prinsip ke masing-masing gitu. Lo punya prinsip, gue juga punya prinsip gitu. Jadi prinsip gue nggak ada masalah gitu kadang gue kerja di luar keilmuan gue teman-teman, karena gue basicnya selalu ada hal baru gitu, ada yang menarik dari setiap ilmu yang kita dapat, apalagi itu maksudnya ilmu-ilmu yang baru teman-teman. Jujur emang kerjaan saat ini yang gue lakuin memang bener-bener agak yang tadi gue bilang agak sedikit lumayan banyak nyerepet gitu ya dari ranah keolahragaan gue gitu, dari ranah ilmu yang gue dapat selama kuliah gitu. Tapi bagi gue itu ilmu gitu teman, ilmu yang baru gitu. Gue banyak belajar ke pimpin, gue banyak belajar ke rekan-rekan kerja, ke abang-abang yang udah lebih lama, tentang terkait etos kerja lah, mungkin kayak bahasa ya untuk keseharian kerja, untuk kita masuk mulai dari absen sampai kayak gitu-gitu lah ya teman-teman. Nah, mungkin itu gitu suatu hal yang intinya gue nggak di ke depan ya, gue kemungkinan
mungkin saat inilah ingin coba belajar untuk keluar dari zona nyaman gitu teman-teman, cari sesuatu hal yang baru, hal yang menurut gue ada di luar sana yang mungkin lebih menarik gue jelajah gitu, dan mendapat gue sendiri mendapatkan suatu pengetahuan atau ilmu yang baru gitu. Karena tadi teman-teman ya, belajar mah berhentinya belajar itu ya pada saat kita sudah di liang lahat itu teman-teman. Masih ini mah ayo gitu, tetap terus belajar. Sedikit motivasi dia dari ya itulah kurang lebihnya teman-teman. Oke, jadi kali ya yang gue katakan tadi, sedikit cerita, masa muda kita saat ini adalah aset terbaik dalam hidup. Ketika lu punya banyak kesalahan di masa muda, katakanlah kesalahan dalam arti lu udah mencoba suatu hal yang baru, lu kerja lu salah gak masalah, lu kerja salah diperbaiki, itulah pengalaman yang lu dapat. Artinya lu berhenti melakukan kesalahan itu dan lu coba lebih baik lagi kan. Lu hari ini lu ngebangun usaha, lu gagal, lu gak ada basic jadi pengusaha, lu gagal, orang sekitar lu banyak ngecibir lu, banyak kayak apaan sih ini usaha apa sih, kok gak kelihatan untungnya, kok gak kelihatan wujud dari bati pendapatan yang lu dapat gitu. Cuma satu masalah teman-teman yang kita lawan saat ini, stop gitu teman-teman, stop membandingkan proses lo dengan proses teman-teman yang ada di sekitar lo teman-teman. Oke, brother sister, bukankah setiap bunga di taman atau di halaman rumah kita itu mempunyai waktu mekar yang berbeda-beda teman-teman. Begitupun kita teman-teman. Ini gue sedikit serius ngomong ini sama lo ya. Gue sering kali kayak ngerasa gue sendiri gue nggak pengen lah ya bicara ya, meskipun teman-teman juga mungkin ada yang curhat, enak ya jadi lu udah posisi gini, udah posisi kerja kayak gini. Nah pun gue juga sama, gue pernah di satu titik itu, tapi gue tadi ya, gue coba baca model referensi, gue cari contoh kayak pengusaha orang-orang hebat di luar sana gitu teman-teman. Oke, gue rasa lu harus dengar kalimat ini. Kita punya waktu terbaik untuk benar-benar menjadi kita yang hebat di masa depan. Ada sesuatu yang besar gitu di depan kita teman-teman. Dengan catatan kita perjuangkan hari ini dan seterusnya untuk mencapai masa depan itu teman-teman. Untuk mencapai sesuatu yang besar di sana, di depan kita teman-teman. Jadi stop bandingkan diri kita dengan orang lain teman-teman. Bukankah kalau kita lihat di antara teman-teman kita yang lain, ya mohon maaf, kita di usia saat ini katakanlah 24, 25, ya bahkan yang lebih muda 17, 18, 19, 20. Di usia 20 ada yang sudah menikah. Di usia 20 ada yang masih proses kuliah. Di usia 20 ada yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Di usia 20 juga bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Bukankah itu semuanya sudah diatur teman-teman? Yang perlu kita lakukan adalah satu, ibadahlah kita seolah-olah kita akan mati besok, dan bekerja keraslah kita atau berusahalah kita, bersusah payahlah kita seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi. Jadi semuanya terkait apa yang akan kita usahakan hari ini, itulah apa yang akan kita tanam. Itu teman-teman, gue ngomong benar-benar karena ini banyak banget teman-teman, banyak buat kejadian. Ini nanti akan nyambung ke pertanyaan mohon maaf ya, bahkan orang tua kita sendiri gitu teman-teman, bahkan orang sekitar kita, saudara kita atau teman-teman terdekat kita teman-teman. Pacuan diri kita itu, kita boleh membandingkan itu hanya untuk membandingkan diri kita sendiri dengan diri kita hari ini dengan diri kita kemarin kita melakukan ini, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan hari esok, dan seterusnya. Apakah ada peningkatan? Itu yang teman-teman wajib bandingkan. Stop membandingkan progres kita dengan orang lain ya teman-teman. Yang tadi saya katakan, di usia 18, 20 kita sudah beda-beda teman-teman. Ada yang sudah punya rumah, ada yang sudah punya mobil, ada yang sudah punya kendaraan pribadi, ada yang di hari yang bersama terlilit hutang piutang.
Sebenarnya kunci kebahagiaan, kunci syukur kita, dan kunci patokan kesuksesan kita itu ada pada diri kita sendiri, teman-teman. Ada pada diri kita sendiri. Lakukan yang terbaik, apa yang menjadi hobi atau yang menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk teman-teman lakukan. Teman-teman gelutin, teman-teman lakukan, karena lakukan terus. Ada yang suka usaha, ada yang suka berjualan, lakukan. Itulah kita sebagai manusia, kita terus selalu berusaha. Tuhan yang menentukan, teman-teman. Dan harus yakin, teman-teman, Tuhan akan selalu melihat setiap hambanya, setiap makhluknya yang senantiasa berusaha, teman-teman. Oke, yang senantiasa berusaha. Teman-teman kebayangin, ini saya menarik ya, sedikit cerita salah seorang ustadz di kota Bandung waktu saya kuliah. Saya sangat maksudnya termotivasi sekali, teman-teman. Coba teman-teman bayangin ya, rezeki itu udah sebegitu diatur gitu. Tinggal ya maaf kita usaha gitu. Sejauh mana kita usaha, teman-teman. Contoh, coba teman-teman bayangkan cicak yang hidupnya nempel di dinding, ya kan teman-teman. Ini cicak nih hidupnya nempel di dinding, ya kan. Dia nggak bisa tuh kayak terbang kayak gitu. Tapi dapat rezekinya itu nyamuk, lalat yang terbang gitu, teman-teman. Cicak yang posisi dia merayap nih, nempel di dinding, tembok kayak gini, dia dapat rezekinya, rezeki makanannya ya mungkin coba teman-teman perhatiin atau lagi sengiseng ya kan? Dan memang nyatanya seperti itu gitu, teman-teman. Itulah hebatnya, teman-teman. Rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, teman-teman. Jadi apalagi tinggal usaha kita, teman-teman. Tinggal usaha kita. Ibu kita di dapur, teman-teman, udah taunya ada sambal aja kita siapakan, tapi kita nggak tahu tuh sambal bisa dari mana. Kalau cerita lebih jauh, yang dari gunung diturunin, ya kan, dari gunung diturunin ketemu di pasar ketemu dulu sama ibu-ibu penjual, ibu-ibu tengkulak, ya kan. Terus tiba-tiba ada di rumah, ibu kita nyatuin sambalnya, tomat, cengek, bawang merah kayak gitu, garam, jadilah sambal kita makan. Itulah simpelnya, teman-teman. Sebegitu rezekinya gitu. Sambal yang bahan dasarnya dari mana-mana bisa ketemu tuh di dapur kita, bisa ketemu di belakang kita. Ya karena tadi mungkin kan ada usaha gitu, teman-teman. Tetap ada usaha kan. Nah itu hasilnya, teman-teman. Nah, oke. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan kedua. Berhentilah membandingkan hidup. Gimana rasanya kalau selalu dibanding-bandingkan kehidupan kita, maksudnya diri kita dengan tetangga kita yang lebih dulu katakanlah berhasil atau sudah punya pekerjaan. Oke, teman-teman. Oke. Ini berkaitan sama pertanyaan sebelumnya. Ini gue pokoknya nyambung lah ya. Ini gue bicara untuk, ini terutama tetangga ya, mungkin mulutnya tetangga kadang yang mohon maaf ya, katakanlah dalam arti gitu, kok anak kamu sampai sekarang belum lulus kuliah, kok anak kamu sampai sekarang belum dapat kerja gitu, padahal kan baru aja lulus kuliah sarjana. Bagi teman-teman yang ada di posisi teman-teman, udah anggap aja angin berlalu, teman-teman. Sing yakin gitu, teman-teman, yang mantap gitu dalam hati itu, bahwasanya apa yang keluar dari mulut mereka udah cukup dengerin aja. Tapi suatu saat kita mesti buktikan itu, teman-teman. Udah, kita harus berada di jalan sendiri, jangan terlena, teman-teman. Ada yang udah usaha ya, tadi gue katakan, ada yang usahanya gitu-gitu aja, nggak berkembang gitu. Lagi-lagi track teman-teman yang hari lakuin itu bukan hanya ngebuktiin omongan-omongan dari tetangga-tetangga sebelah, dari orang-orang di sekitar, dari teman-teman yang bahasakanlah friendship ya, maksudnya teman-teman yang bukan support tetapi hanya ingin ya kayak gitu-gitu aja lah, selalu membanding-bandingkan. Lagi-lagi teman-teman, yang perlu teman-teman bandingkan adalah proses teman-teman di hari ini dan hari kemarin. Hari kemarin saya melakukan A sampai B, hari ini saya harus melakukan
minimalnya A B C atau A B C D E, luar biasa. Dan harus ada perubahan dalam diri ini, teman. Harus ada. Kita buat plot demi plotnya. Hari ini gue lakuin, hari ini gue masuk lamaran ke perusahaan ini, besok gue akan buka lebih luas lagi. Gue mungkin buka lewat Facebook, lewat Instagram, gue coba cari info loker. Oke, terus teman-teman progres. Yakin, yang yakin. Allah mah gak akan menyanyiakan usaha setiap hambanya. Bagi mereka yang terus ikhtiar, jangan lupa doa gitu teman-teman. Karena tadi teman-teman, usaha tanpa doa adalah kesombongan. Usaha tanpa doa adalah suatu kesombongan, sementara doa tanpa usaha adalah suatu kebodohan menurut saya, teman-teman. Ya, itulah kurang lebih. Nah, kembali ke orang tua tadi, gue bicara langsung untuk orang tua ya, khususnya ibu bapak yang nonton channel gue kali ini. Gue pengen sedikit berbagi gitu rasanya jadi anak ketika kita selalu dibandingkan dengan orang lain. Jangan pernah menuntut kita mesti sama gitu dengan orang lain. Kadang anaknya nggak paham soal matematika pada saat pelajaran di sekolah, nggak paham soal bahasa Inggris, nggak paham soal bahasa Indonesia, tapi dia punya fashion lain. Kenapa harus itu yang dibandingkan gitu? Bukankah terlalu tidak adil gitu jika kita hanya mengukur suatu kepintaran atau kecerdasan hanya dengan sebuah nilai, teman-teman? Saya rasa itu nggak adil, dan ini sering terjadi, teman-teman. Sering terjadi, tidak dipungkiri, teman-teman. Anak A itu lebih pintar, itu kok bisa nilainya ranking, itu bisa berprestasi di sekolah. Stop, Bu. Stop, Pak. Itu tanpa sadar Bapak Ibu menyakiti hati anak ibu sendiri, anak Bapak sendiri. Dan bahkan yang lebih kedepannya nanti itu frustasi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sedang berbicara di anak yang mungkin sedang dalam masa pertumbuhan, sedang dalam mencari jati diri. Kebayang jika perkataan tersebut menyakiti hatinya, lalu di mana tempat pelarian? Itu Bapak Ibu, tolong dipikirkan bagi Bapak Ibu orang tua yang sedang mendengarkan podcast gue kali ini. Oke, Bapak Ibu, ini penting banget. Tolong Bapak Ibu. Bapak Ibu kebayang apa jadinya logika anak kalian bandingkan dengan anak tetangga atau anak orang lain. Apa jadinya ketika anak Bapak Ibu punya suatu kemampuan yang mana ini tinggal diarahkan gitu, tapi Bapak Ibu paksa karena melihat anak tetangga dengan kemampuan yang berbeda. Bapak Ibu paksa anak Bapak Ibu untuk mengikuti kemampuan anak orang lain yang memang itu menjadi hobi dia, tapi dipaksakan pada anak Ibu. Logika sederhana Bapak Ibu. Apa jadinya kalau dulu orang tua Muhammad Ali menyuruhnya untuk menjadi seorang vokalis, untuk latihan menjadi penyanyi? Apa jadinya? Kalau semasa kecil Ronaldo, orang tuanya menyuruhnya untuk bermain keyboard atau piano. Atau bahkan apa jadinya kalau di hari itu, di waktu itu, di mungkin 3, 4, 5 tahun yang lalu, orang tua Atta Halilintar melarangnya untuk bermain YouTube, membuat video yang katakanlah mungkin pada saat itu tidak jelas, itu hanya sebatas konsumsi dan belum viral. Apa jadinya? Tapi lihat mereka sekarang. Bukankah itu suatu dorongan dari orang sekitar? Ronaldo support dengan ibu kandungnya, selalu support, mulai dari membeli sepatu. Banyak sekali cerita. Muhammad Ali sukses di bidang tinju. Bukankah itu orang yang memiliki suatu bidang yang berbeda, hanya saja orang tuanya mensupport? Bayangkan apa yang terjadi jika anak ibu seperti itu. Sangat amat disayangkan, bukan? Come on, para orang tua atau semua bapak ibu yang menonton channel YouTube dua kali ini, gue berbicara benar-benar serius karena ini benar-benar terjadi di kehidupan sekitar kita semua. Seorang anak dipaksakan untuk mengikuti arahan ibunya. Jatuhnya bukan mereka, tapi mereka terbebani gitu. Bukan jatuhnya menyenangkan, tapi mereka terbebani. Ayo,
kita mulai sadar, mulai dari sekarang. No, kita harus ubah pola pikir, kita harus ubah mindset kita harus gali apa yang anak kita geluti, apa yang anak kita minati, kita arahkan. Stop membicarakan bahwasanya nilai merupakan segalanya. Nilai adalah suatu yang menjadi aib gitu ketika anaknya jelek mendapatkan nilai di salah satu mata pelajaran. Stop. Dan itu semua mulai dari pendidikan keluarga, mulai dari dedikasi di keluarga. Bagaimana untuk mewujudkan? Oke, stop, berhentikan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bandingkan proses kita hari ini dengan hari kemarin. Nah, terakhir nih Bapak Ibu. Brother sister semuanya, ini terakhir mungkin banyak banget nih pertanyaan para, mungkin ya kalau gue bisa ngitung 6 dari 10 tetangga asik. Banyak yang nanya terkait lu udah usia 24 nih, terutama angkatan gue ratingan 98, 97, lu kapan nikah? Ini dibandingin lagi nih intinya dibandingin lagi nih dengan itu teman lu udah pada nikah. Wah, udah nih kacau ya kayak gini nih. Oke, gue bakal jawab. Semua orang pasti menikah, semua orang pasti pengen menikah teman-teman. Ya, mohon maaf katakanlah entah itu apa namanya bahasanya, entah itu masa muda gitu maksudnya, atau masa-masa ya dilanjut katakanlah benar-benar menginjak gitu masa apa yang namanya teh kalau di atas masa muda gitu lah, mungkin mendekati masa tua gitu. Semua orang pengen menikah teman-teman, itu pasti. Ini brother sister, para tetangga, para orang tua, semua anak itu pasti pada pengen menikah. Cuman gini, apa ya, menikah itu bukan suatu hal yang menurut gue kayak bisa katakan oh iya deh besok nikah ya gitu, besok nikah ya, disiap-siap gini, oh bulan depan nikah ya gitu. Ya, menurut gue ini perlu proses gitu. Lu nikah ketika udah kayak ya gue pribadi masih suka main, masih suka nongkrong gitu. Dan gue juga kayak ya gue pribadi sih gue insya Allah untuk nikah siap, tapi di satu sisi gue perlu modal juga gitu. Gue perlu nabung gitu. Ya namanya nikah ya kan, kita nggak maharin cewek loh teman-teman, yang dididik dari brojol sampai dia mungkin udah kuliah, mungkin udah kerja gitu. Masa kita, mohon maaf, maharnya ya tadi gitu teman-teman, maharnya ya mungkin seadanya atau apa. Tapi memang itu nggak jadi kewajiban dalam agama, maksudnya nggak jadi terlalu menjadi hal yang dituntut lah gitu dalam agama. Tapi ya untuk harga diri kita sebagai pria gitu teman-teman, ya siapkanlah mahar terbaik itu menurut gue. Dan itulah yang kadang di usia gue itu yang masih menjadi persiapan gitu teman-teman, karena nikah itu ya udah berarti udah, mohon maaf, udah siap kayak meninggalkan dunia mainnya gitu dengan nongkrong teman-temannya gitu, dan bahkan siap juga untuk misah rumah dengan kedua orang tua gitu. Ini rumah ternyaman kita yang kan dari kecil sampai dewasa. Pas kita nikah masih ngerasanya bener-bener kayak membangun rumah tangga gitu, seminimalnya kita bisa ngontrak, tapi itu bener-bener di situ ada kita sebagai kepala keluarga. Untuk yang cowok teman-teman ya, cewek ya sister ya sebagai makmum gitu, atau ibu rumah tangga gitu maksudnya. Jadi pada dasarnya semua orang tuh pengen menikah, tapi menikah di sini bukan berarti terburu-buru, bukan berarti kayak selalu dengerin omongan tetangga gitu. Kayak yang kita tuh lagi-lagi ya terpancing gitu sama omongan tetangga. Oh iya ya, tiap hari diomongin ini, aduh perempengan gitu maksudnya. Perempengan itu bahasa apa ya, kayak pusing lah kepala itu kayaknya omongannya tiap ini apa hari-hari besar khususnya kayak Lebaran, Hari Idul Fitri, ntar ada lagi Hari Idul Adha, mana kapan nikah, kapan bawa gandengannya. Yang kayak gitu tuh stop lah gitu tuh, maksudnya sepenting apa sih gitu tuh itu tuh bagi kalian gitu kan. Mungkin pedulinya sih ada, tapi kayaknya kesannya kalau sering ditanya gitu kan kayaknya apa ya, terlalu
itu nggak sih hiperbola banget sih, kayak melebih-lebihkan gitu loh. Ay, sorry gue salah istilah. Jadi menurut gue kalau kayak pertanyaan kayak gitu ya, gue sih jawabannya simple ya, karena emang pasti mereka pun nanyanya ya sering-sering aja, pas karena sering gitu kan, mungkin ada lama-lama bercandanya juga. Lu kapan nikah? Ya gue jawab aja ya, kalau nggak Sabtu Minggu, Bu, Wa, Ma. Itu pun kalau nggak hujan geledek. Itu jawaban bercanda gue sih ya, mungkin tuh bisa tiru gitu tuh. Tapi ya it's okay lah, karena memang di usia kita saat ini sih memang tergolongnya mungkin sudah menginjak dewasa juga gitu, udah bahkan udah dewasa ya, kepala dua gitu teman-teman. Itu udah masanya memang menikah gitu. Sekali lagi teman-teman, perkara jodoh ataupun ini ataupun itu memang ditakdirkan buat kita tetap juga harus ikhtiar itu teman-teman. Sudah jadikanlah kayak bahasanya, kalau mohon maaf saya muslim kan, saya muslim, istihorohnya itu dipakai gitu tuh, untuk meyakinkan, memantapkan kita bahwasanya inilah yang saya pilih gitu. Ya Allah, mantapkanlah hati ini gitu. Bahwasanya kita siap membina mahligai rumah tangga dengan dia gitu. Bahkan ya mohon maaf, bukan setahun 2 tahun teman-teman, tapi seumur hidup hingga akhir hayat. Cek kisahnya Habibie dan Ainun. Oh, Masya Allah, flashback gitu. Oke, mungkin itu aja podcast mandiri, podcast inspirasi dari gue teman-teman. Gue sih selebihnya memang di sini banyak cerita terkait kayak pengalaman hidup gue, dan lebihnya ada pesan moral yang ingin gue sampaikan gitu, karena yang memang gue rasain, bahkan ya itulah gitu teman-teman, terkait tadi ya karir, terus tadi pertanyaan-pertanyaan seputar kayak apa namanya, proses kita, keseharian kita gitu, progres kita akan diri kita sendiri, proses hidup kita gitu. Jangan pernah teman-teman, sekali lagi jangan pernah bandingkan dengan orang lain. Cukup kita lakuin, yakinin diri kita bahwasanya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan ingat satu hal teman-teman, yang tadi gue pernah bilang di awal, bahwasanya kita jangan pernah berhenti atau merasa bosan untuk menuntut ilmu teman-teman. Semua itu tempat menuntut ilmu. Kalian kerja, jangan sangka menuntut ilmu itu hanya kita depan sekolah ada guru, itu kita enggak teman, itu salah. Kita hari kerja ada suatu hal yang kita nggak tahu, kita tanya teman-teman. Karena kan tadi pada dasarnya belajar, apa sih belajar itu? Belajar itu pengertian dari belajar itu sendiri adalah merubah keadaan dari yang tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu adalah proses belajar teman-teman. Jadi nggak mesti kita ada di ruang sekolah, gue kerja nih cuma cari duit, udah sebagai bentuk ibadah juga. Tapi di situ teman-teman juga bisa sambil belajar banyak hal baru, gue yakin. Wawasan kita selalu upgrade, karena kembali lagi di masa muda kita ini adalah aset terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah takut gagal, takut salah. Coba sampai masa gagal kita itu akan habis dengan sendirinya, dan tibalah kita pada suatu yang besar yang di depan kita nanti, yaitu kesuksesan. Dan ingat, kesuksesan itu teman-teman gak akan jatuhnya sama gitu. Proses kita udah jelas beda teman-teman. Kita dengan ya tadi makanya gue yakin berulang-ulang kali teman-teman, lu bener-bener hidup harus di track lu gitu teman. Jangan lu sedikit nengok kanan nengok kiri, di track orang yang berbeda-beda gitu teman-teman. Jadi lu harus yakin sekali bahwasanya ini jalan gue. Sekalipun teman lu gak setuju, orang terdekat gak setuju, dan bahkan mohon maaf, sekalipun orang tua lu gak setuju terkait apa yang lu lakuin, apa yang lu lagi perjuang, tapi yang penting diri lu yakin sendiri, lu cukup yakin diri sendiri bahwasanya ada sesuatu yang besar yang saat ini gue sedang perjuang di depan nanti. The next time akan lu dapet gitu hasil teman-teman, dan disitu lalu bisa ngebukti ke teman lu, ke orang terdekat lu, dan bahkan ke kedua orang tua. Itu aja kuncinya teman-teman. Gue sendiri gue ngomong kayak gini bukan berarti gue kayak udah yang bener-bener sukses, enggak teman-teman. Gue cuman hanya ingin saling share gitu dari referensi yang gue baca, dari ilmu yang gue dapat gitu dari kayak pengusaha. Inilah bedanya gitu teman-teman. Steve Jobs, yang Jack Ma,
Warren Buffett, Bill Gates, mereka itu ya sama pada dasarnya orang biasa kayak kita teman, tapi mereka yakin akan masa depan. Mereka punya suatu yang diyakini, yang menurut orang mungkin ada yang anggapnya lu gila ngelakuin kayak gini. Apa sih internet itu? Lu ngelakuin suatu hal yang aneh. Mungkin di waktu itu seperti kayak itu, tapi ya teman-teman, di abad saat ini internet luar biasa. Bill Gates, Jack Ma, Steve Jobs, itulah salah satu pengusaha hebat gitu, teman-teman. Salah satu startup dunia gitu teman-teman. Tapi kita oke lah, itu terlalu jauh lah mungkin ya. Banyak orang sekitar kita yang menginspirasi gitu teman-teman. Ya gue harap semoga teman-teman ngambil sikap gue seperti ini bukan bermaksud gue ingin show off gitu, tapi gue hanya ingin sebatas sharing dan caring. Gue baru sebagai gue hanya sebatas sharing caring. Selebihnya mungkin ada kata atau kalimat gue yang memotivasi teman-teman untuk melakukan perubahan yang lebih baik, itu datangnya dari Allah teman, dari Allah teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.